Student Hijau. Karya Mas Marco Kartodikromo. Bab 1. Raden Potronoyo hendak mengirim Hijau ke Nederland. Kanda, Kanda, bagaimana mungkin anakmu kamu kirim ke negeri Belanda? Begitulah Raden Nganten Potronoyo menangis di depan suaminya. Waktu ia diberitahu bahwa anak lelakinya akan dikirim ke Belanda untuk sekolah insinyur. Adinda, kamu tidak usah berkecil hati, jawab Raden Potronoyo kepada istrinya yang sedang menangis di depannya. Pikirkanlah, zaman sekarang ini, anak-anak lelaki harus mempunyai kepandaian yang sepantasnya. Sebab kalau tidak begitu, anakmu akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Benar, Hijau sudah tamat belajarnya di HBS. Tetapi karena rupanya dia sangat maju dalam belajarnya dan pikirannya tajam, maka sebaiknya dia saya suruh meneruskan belajarnya agar menjadi insinyur di negeri Belanda. Dan lagi, kita toh masih bisa mencari uang untuk biaya sedikitnya 100 gulden per bulannya. Tetapi Kanda, Kata Raden Nganten sambil menyapu air matanya. waktu ini di Eropa baru terjadi peperangan. Saya khawatir kalau Hijau mendapat malapetaka di perjalanan. Sebab orang berkata, waktu ini perjalanan ke Eropa sangat sulit. Juga saya mendengar kabar banyak kapal api yang tenggelam lantaran kena mijen atau dibinasakan oleh kapal selam. Perkara itu tidak perlu kita pikirkan, jawab Raden Potronoyo. Sebab perkara hidup matinya seseorang itu hanya tergantung kepada Tuhan. Raden Nganten bertambah susah hatinya mendengar perkataan suaminya itu. Cobalah Kanda pikir, anak kita cuma satu, Hijau. Kalau dia jadi pergi ke negeri Belanda, siapa nantinya yang akan kita lihat? Sebab kalau saya tidak melihat dia barang satu hari saja, hatiku menjadi sangat sedih. Tidak, Adinda. Jangan berkecil hati, kata suaminya yang juga turut merasa sedih demi melihat istrinya. Saya ini hanya seorang saudagar. Kamu tahu sendiri. Waktu ini, orang seperti saya masih dipandang rendah oleh orang-orang yang menjadi pegawai government. Kadang-kadang saudara kita sendiri, yang juga turut menjadi pegawai government, dia tidak mau kumpul dengan kita. Sebab dia pikir derajatnya lebih tinggi daripada kita yang hanya menjadi saudagar atau petani. Maksud saya mengirimkan Hijau ke negeri Belanda itu tidak lain supaya orang-orang yang merendahkan kita bisa mengerti bahwa manusia itu sama saja. Buktinya, anak kita juga bisa belajar seperti regen-regen dan pangeran-pangeran. Apa masih perlu kita memikirkan hal itu, Kanda? Kata Raden Nganten. Toh, Hijau sudah cukup sekolahnya untuk bisa menjadi priayi. Dan kalau saya pikir, kepandaiannya juga melebihi anak-anak pangeran dan regen. Sebab banyak anak-anak pangeran dan regen yang tidak bisa belajar seperti Hijau. Lagi pula, Kanda juga harus memikirkan godaan perempuan bagi anak-anak Jawa yang belajar di negeri.
Sample complete. Ready to continue?